Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama bagi saya untuk mendokumentasikan budaya positif. Nah, di sini saya Prihatini dari calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kutai Timur mendapatkan tugas untuk melakukan diskriminasi dan diskriminasi ini nantinya akan kita mari teruskan, mari kita bahas bersama, mari kita diskusikan seperti apa nantinya di sekolah kita mau dibudayakan positif apa di sekolah kita. Nah baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini tujuan dari kegiatan kita pada hari ini yaitu yang pertama menerapkan restitusi dalam membimbing murid berpikir positif. Kemudian yang kedua memilih dan menentukan nilai-nilai kebaikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah. Jadi nanti kita akan bersama-sama membuat atau menentukan nilai-nilai kebaikan apa untuk sekolah kita agar nantinya nilai-nilai tersebut dapat kita gunakan ketika kita menyelesaikan sebuah masalah di sekolah. Kemudian yang ketiga menganalisis, tentunya memiliki keyakinan sekolah sebagai fondasi yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik. Dan tentunya di sekolah kita banyak konflik itu Bapak Ibu. Nah nanti di sini kita dari budaya positif ini kita akan belajar melakukan restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar restitusi? Belum ya. Nah, disiplin positif sebelum kita masuk ke restitusi, perlu kita ketahui bahwa disiplin positif itu seperti apa. Nah, makna dari disiplin yang mungkin di benak Bapak Ibu yang biasa kita ketahui pada umumnya di budaya kita, itu disiplin telah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita disiplin itu untuk patuhan pada peraturan ini, biasanya kan seperti itu. Nah padahal disiplin itu artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi bukan karena peraturan, tetapi karena dia memang agar mereka itu menghargai dirinya sendiri. Nah di sini, nah ini salah satu tindakan yang biasa terjadi atau yang biasa kita lakukan di sekolah itu umumnya yaitu berbentuk hukuman dan juga konsekuensi. Kemudian, nah, saran dari tindakan ketika terjadi pelanggaran yang disarankan di sini yaitu program disiplin positif yang dinamakan restitusi yang sudah di depan tadi kita bahas sedikit. Nah, lalu apa itu restitusi? Nah, di sini Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini biasa mungkin dilakukan oleh guru BK yang mereka biasanya mereka melakukan konsultasi secara rutin, bertahap. Itu mungkin di guru BK sudah sering melakukan itu, tetapi di sekolah kita kan belum ada guru BK. Nah kemudian restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya mereka sendiri. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, sebisa mungkin kita ajak mereka untuk bisa mencari solusinya. Apa solusinya ketika kamu melakukan kesalahan ini? Jadi bukan karena disuruh oleh gurunya, bukan karena peraturan sekolah.
ciri-cirinya dari restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu tadi yang mereka perbuat. Selain itu juga memperbaiki hubungan dan dalam proses restitusi itu terjadi tawaran, jadi bukan paksaan. Artinya contoh, misal kamu tidak mengerjakan tugas hari ini, maka kalau mungkin biasa kita lakukan, kamu harus mengerjakan, besok dikumpul, kalau nggak dikumpul nanti nilaimu 50 ya, seperti itu. Nah, itu kan kita memaksa. Tetapi nanti di restitusi ini kita diajari, dicoba untuk mengarahkan mereka bagaimana menyelesaikan ketika anak itu tidak mau mengerjakan tugas misalnya. Kemudian restitusi ini juga menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi apa yang sebenarnya kamu ini sebagai anak menjadi anak yang seperti apa sebenarnya. Jadi kita lakukan diskusi, dialog di sana. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar. Nanti kita juga akan pelajari apa itu kebutuhan dasar manusia sebenarnya, apa aja yang dibutuhkan manusia. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi, jadi bukan paksaan itu tadi, tapi mencari solusi yang lebih baik lagi. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika ada murid yang merasa disalahkan, sebisa mungkin kita tidak menghakimi, tetapi kita ada mereka tetap ada kepercayaan diri yang mencapai sebisa mungkin. Jangan sampai anak itu down seperti itu. Kemudian dari ciri-ciri itu tadi, lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah fokus kita, harapan kita bisa melakukan segitiga restitusi. Nah, kita tahu restitusi itu untuk memecahkan masalah dengan cara anak yang bakal mencari solusinya. Nah, ada 3 proses nantinya di segitiga restitusi ini. Dan di situ segitiga restitusi ini adalah proses kolaboratif, yaitu kita berdialog dengan anak, mencari solusi untuk masalah mereka, dan mengajak mereka berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain jika mungkin mereka berlaku dan sebagainya. Kemudian dari restitusi ini mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke cara restitusi tadi, yang pertama kita mengenal dulu posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Jadi biasanya kalau guru itu penghukum, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir orang. Nah, kemudian perkataannya misalnya gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti, kamu akan mendapatkan ganjarannya sendiri. Biasanya kita seperti mengejas seperti itu. Kemudian hasilnya apa dari anak yang kita lakukan ini? Ketika kita perlakukan seperti itu, alhasil anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan mereka bisa berbohong. Karena pasti mereka mengelak, aku tidak melakukan itu, kok dia yang duluan. Karena kan ada crash di situ. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Nah, murid ini akan menempatkan guru ini baginya tidak penting. Jadi apa yang dibicarakan guru yang hanya sebatas itu kan peraturan. Itu namanya guru itu biasa saja, nanti juga aku bakal dimarahin lagi. Jadi akan membentuk seperti ya sudah jadi kebiasaan, paling juga nanti aku cuma dimarahin. Kemudian dampak pada murid, akhirnya dia mengulangi lagi kesalahan. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Dari sini dia akan berceramah panjang lebar mengatakan seharusnya kamu begini, nah ini kecewa kalau kamu sudah diajari, kamu ternyata kamu tidak mau mengerjakan saja, tidak memiliki apa-apa. Seakan-akan kita ini memelas kepada murid. Itu adalah posisi kontrol kita membuat orang merasa
kesalahan dari sudut saya juga sering melakukan itu di kelas, dan ini merupakan salah satu refleksi dari diri saya, dan ternyata nantinya di sini kita akan tahu posisi mana yang seharusnya kita bisa terapkan, kita tumbuhkan pada diri kita. Kemudian guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ini keras, sudah dikasih tahu tapi tidak tunduk. Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Anak-anak akan menyembunyikan dan menyangkal, serta bisa juga mereka berbohong demi menghindari rasa bersalah. Kemudian murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Guru itu penting, tetapi karena terasa dekat tadi, kasihan juga ya guru sudah berjuang, kasihan juga ya ibuku di rumah sudah berjuang yang menyekolahkan aku, jadi ada rasa bersalah seperti itu. Nah, kemudian murid akan berkata, maafkan saya ya guru, akhirnya dia menjadi merasa lebih rendah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Nah, teman di sini guru akan membuat alasan-alasan untuk murid. Kemudian guru juga akan berkata, ayolah waktunya dulu ibu. Rasa dekat itu tadi, jadinya ayolah kamu tidak mau ingat ibu. Dulu kan pernah bantu kamu, adanya mengajarkan bisa membuat kamu bisa membaca. Kita jadi mempraktekkan apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Karena kedekatan itu tadi kan berteman ceritanya. Nah, hasilnya apa? Akan ada ketergantungan pada diri murid terhadap guru tersebut. Jadi ketika nantinya anak tersebut menghadapi guru lain dengan yang diharapkan, semisal guru ini sudah berteman akrab, dia akan terbentuk dirinya itu ada penguatan, ada motivasi, tetapi motivasi tersebut dari luar karena guru tersebut. Karena guru terbaik, tapi ketika nanti dia pindah ke guru lain, ibaratnya naik kelas tidak guru, akhirnya lain lagi, nanti motivasi mereka belajar tuh lain lagi. Kemudian murid ini juga akan berkata, saya pikir bapak ibu menurut saya ternyata begitu. Nah, ketika kita melakukan kesalahan sedikit saja, karena sudah merasa berteman tadi, anak jadinya ternyata itu gak teman, dia akhirnya bohong lagi. Dan seperti itu ada ketergantungan terhadap guru tersebut. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Nah, di sini biasanya menghitung dan mengukur sesuatu. Contoh anak-anak terlambat, biasanya kita catat berapa kali. Ini mungkin yang menerapkan sistem poin seperti di sekolah, tapi sekolah kita tidak ada ya guru. Kemudian guru juga akan berkata ketika ada permasalahan, apa peraturannya. Jadi kita memberikan kepada peraturan atau tata tertib sekolah, apa peraturannya. Jadi ketika terlambat maka dia akan dilakukan konsekuensinya apa? Sebenarnya harus menulis berapa ribu kata adanya seperti itu. Itu adalah sebuah peraturan dan konsekuensi yang harus mereka dapati nantinya. Kemudian hasilnya apa? Anak bisa menyesuaikan diri dengan peraturan dan kata tertib bisa. Tetapi bila itu diawasi, jadi bukan tumbuh dari dalam dirinya. Jadi dia mengerjakan, dia melengkapi atribut adanya. Itu karena diawasi, kalau nggak diawasi gurunya gimana? Nanti kan ketika kita ulang sedikit, kita tidak menerapkan adanya dihukum tadi, anak yang nggak bawa atribut dihukum, maka besoknya kita nggak hukum, besoknya tidak hukum sudah. Karena merasa mereka tidak dipantau lagi. Jadi itu ada juga ketergantungan. Dia fokus pada peraturan dan karena diawasi. Kemudian murid juga akan meletakkan guru pada dunianya, yang dimasukkan ke dalam dirinya itu adalah sebuah peraturannya itu yang harus mereka taati. Nah, kemudian dampak dari posisi itu akan menitik beratkan pada saksi atau hadiah untuk dirinya.
ketika dia rajin kita beri dia, tapi ketika dia teledor apa kita beri sanksi. Jadi anak lebih cenderung pada reward dan punishment. Kemudian identitas yang terakhir yaitu posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan yang membangun. Kemudian contohnya guru akan berkata, apa yang kita yakini sekolah ini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah? Jadi di situ ada pertanyaan. Jadi bukan kamu disuruh. Kemudian hasilnya apa? Akan terjadi penguatan pada diri murid karena itu berasal dari dalam dirinya. Kalau murid itu sudah sadar, dimanapun mereka berada, mereka akan tetap menerapkan hal tersebut. Kemudian selanjutnya murid juga akan berkata dalam dirinya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ya? Dia akan mulai berpikir kritis. Apa ya kalau saya sudah berniat terlambat terus, apa ya saya akan lakukan besok? Jadi mereka akan tahu dalam dirinya dia akan melakukan apa. Jadi solusi itu timbul dari pikiran mereka, ide-ide mereka, bukan karena dipaksa. Nah, dampaknya apa ketika guru bisa menerapkan posisi manajer? Akan mengevaluasi diri, bagaimana cara dia memperbaiki diri. Murid akan berevaluasi. Nah, Bapak Ibu, setelah mendengar ada 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu sebaiknya guru menempatkan pada posisi yang mana? Menurut Bapak Ibu, penghukumkah, pemantaukah, temankah, atau sebagai manajer? Tadi kan kita ada 5, atau membuat orang merasa bersalah. Menurut Bapak Ibu, sebaiknya kita melakukan dengan monggo silakan bisa sampaikan pendapatnya. Ini tidak dinilai ya Bapak Ibu. Benar salah itu semuanya benar. Yang salah itu ketika kita tidak mau mengungkapkan perasaan kita sendiri. Silakan. Posisi yang mana kira-kira? Manajer, pemantau, teman, atau membuat merasa bersalah. Guru itu lebih pada posisi hukum atau mengakhiri beberapa dan pasal. Jadi murid itu sebenarnya secara langsung sebenarnya kita sebenarnya kita ini sebenarnya buat mereka itu seperti sampah. Jadi kita awasi ketika mereka kesalahan kita hukum. Akhirnya ketika mereka sebenarnya biasanya kalau kita salah keluar dari Anda kita tahu kan. Tapi sebenarnya paham semua bahwa saya melakukan di sekolah itu hari harus oh kali itu saya buat ini gitu. Biasanya mereka sudah biasa terima kasih kepada Ibu Hendri atas tanggapannya, atas curhat ya Bu ya. Benar sekali. Kita sering melakukan menghukum, membuat orang bersalah, atau sebenarnya kita ini saya rasa tanpa sadar kita sudah melakukan semuanya. Kita juga pernah menjadi manajer karena kita pernah juga membuat anak itu akhirnya dari dia itu bermasalah. Alhamdulillah tidak ada perkembangan. Nah itu posisi Bapak Ibu itu juga manajer. Tapi mungkin kita tidak sadar karena mungkin baru kita ketahui ternyata posisi kontrol guru itu ada seperti itu ya. Dan saya juga merasa pernah juga melakukan menghukum, membuat merasa bersalah, kadang juga teman, kadang juga pemantau. Sesekali, hanya sesekali menjadi manajer. Dan itu refleksi bagi diri saya yang harus saya kembangkan, yang harus saya
perbaiki nantinya ke depan agar bisa menjadi seorang guru yang benar-benar menjadi seorang manajer. Jadi menumbuhkan kesadaran pada diri anak. Baik Bapak Ibu, setelah kita tahu tadi dari 5 posisi kontrol, nah benar sekali apa yang dikatakan Ibu Hendy, selayaknya, seyogianya memang kita seharusnya menjadi seorang manajer. Karena dari manajer ini guru akan memberikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Jadi bukan karena doktrin kita, bukan karena perintah kita. Nah, pada posisi ini sebaiknya kita bisa menerapkan dalam diri tulus tentunya terhadap anak. Ya tulus, sabar, kemudian dia tidak marahi dari dan sabar, tidak meninggikan suara, tidak menunjuk-nunjuk jari, tidak apalagi berkaca pinggang, tidak bersikap seolah-olah menyesal. Kayak saya tadi biasanya kan orangnya merendah, jadi ya anaknya dibuat rasa besar biar mereka apa namanya paham dengan kesalahan mereka. Kemudian juga tidak tampak sedih, kemudian tidak bersendau gurau. Itu ketika kita sebagai seorang teman, itu kita biasanya kan sendau gurau. Akhirnya anak merasa dekat dan bahkan kadang mau nggak sama gurunya. Seharusnya saling duduk kayak zaman dulu kita itu kan sopan sangat sekali dengan guru, tapi zaman sekarang say hello guru kayak gimana. Nah, baik Bapak Ibu. Nah di sini ada beberapa kasus atau kalimat yang disampaikan guru. Kira-kira menurut Bapak Ibu siapakah yang mengatakan ini? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi mana itu Bapak Ibu? Posisi? Teman kah? Manajer kah? Teman. Jadi kita lihat jawabannya. Membuat orang merasa bersama. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan bagi Bapak Ibu. Teman. Alhamdulillah benar. Hebat. Kamu selalu yang paling terakhir. Manajer. Benar. Kemudian yang terakhir, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sekali masih Allah, terima kasih atas konsentrasinya hari ini Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Nah di sini, inilah yang kita tunggu-tunggu, langkah untuk melakukan segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan, apa yang harus kita lakukan? Di sini, menstabilkan identitas. Ketika anak merasa bersalah karena dia melanggar peraturan, stabilkan dulu identitasnya. Jadi mengubah dari anak yang gagal. Kamu tadi maaf tadi ada anak yang salah saat azan. Ketika dia kan merasa gagal itu tadi. Kalau kita menghukumnya aja dulu salah, kenapa tidak salah? Akhirnya anak dan tidak akan mau lagi azan. Nah di situ kita tidak apa-apa. Melakukan kesalahan itu hal wajar. Nanti di depannya ke depannya bisa diperbaiki, bisa caranya memperbaiki dan seperti itu. Nah kemudian di sini contohnya ketika ini ada kasus di kelas pernah saya lakukan dari kemarin, namanya Ainan, ini namanya Andre. Ibu tadi perhatikan kamu ngobrol dengan teman ya saat Habibah praktek hafalan Al-Quran. Apa yang sedang diobrolkan kita tanya dia. Jadi bukan kenapa tadi kamu ngobrol? Oh orang namanya hafalan malah ngobrol. Seandainya seperti itu kan anak jadi aku dimarahin lagi. Jangan seperti itu. Tapi ketika Ainan ibu tadi perhatikan kamu ngobrol dengan teman. Apa yang sedang diobrolkan? Jadi kita mengajak mereka berdialog. Kemudian lakukan validasi tindakan. Nah, dari validasi tindakan ini kita bisa lakukan itu kita
tindakan manusia itu pasti punya tujuan. Baik orang itu melakukan kesalahan, baik melakukan kebaikan, dia punya tujuan. Nah di sini kita sebagai guru belajar memahami pandangan orang lain. Jadi kalau seandainya mama aku terlambat di sekolah, kira-kira yang ada di benak bapak itu kan terlambat lagi seperti itu. Jadi pada anak saja terlambat lagi. Nah, tapi kita tidak tahu kenapa ada terlambat. Nah, oleh sebab itu kita mencoba untuk belajar tindakan saling. Ada apa dan kenapa ada masalah apa sebenarnya? Nah, dalam kasus Ade tadi, ini tampak itu yang masalah kita ngobrol. Kita tanya kepada dia, kenapa tadi ngobrol? Nah, ternyata yang diobrolkan adalah tentang kehidupan Bu, gini Bu. Dia menceritakan kepada temannya, akhirnya nggak fokus pada temannya yang di depan. Nah, kita juga harus lihat lima kebutuhan kita tadi. Apa yang mereka butuhkan sebenarnya? Silakan Pak, tidak apa-apa Pak. Ibu, monggo. Nah, jadi dia bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini, yaitu yang dibutuhkan adalah makan, minum, tempat tinggal seperti itu. Jadi kebutuhan fisiknya. Contoh misal anak-anak kelas 1 tadi yang saya temui di kelas. Baru kita mau mulai sholat, Bu, kapan kita makan? Nah, itu juga menjadi salah satu permasalahan yang ada di benak saya. Apa ya, ini anak ini berarti kebutuhan bertahan hidupnya kurang. Dia membutuhkan makan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Dari situ kita mencoba untuk memahami anak. Jadi kebutuhan apa yang mereka butuhkan? Karena dalam kurikulum Merdeka ini yang ditekankan yaitu kepada murid merdeka belajar, kebutuhan murid yang diutamakan. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Jadi kebutuhan penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika anak walaupun tidak bisa mendapat 100, walaupun nilainya jelek, tetapi ketika kita akui dia, kita hargai dia karena sudah berusaha, itu menjadi semangat juga bagi anak-anak, akan muncul motivasi. Ternyata kan diakui di dalam guru, ternyata ada hasilnya, ternyata tidak sia-sia aku kerja. Ini anak akan terus semangat belajarnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini memberikan dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ketika itu murid kita di dalam kelompok murid ada yang itu mungkin dia ada kebutuhan dasar rasa kasih sayangnya kurang. Entah itu dari rumahnya, entah itu di sekolah, entah itu dengan teman-temannya kurang. Mungkin itu yang dia rasakan sehingga dia menyendiri. Kemudian ada kesenangan. Jadi kesenangan itu ya mereka senang bermain, namanya anak-anak. Kodrat mereka itu bermain. Jadi kalau bisa kita membawa mereka tertawa, gembira, senang, riang di kelas, itu adalah sebuah hal yang luar biasa jika Bapak Ibu lakukan, dan sampai sekarang saya juga masih berbulat-bulat mencari strategi gimana ini biar anak-anak bisa senang dengan pelajaran. Kemudian ada kebebasan. Kebutuhan ini tentang kemandirian. Jadi kita berikan hak kepada anak untuk memilih. Jadi ada yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya nanti ini Bapak Ibu ada di sini yang lebih paham dan jago dan akan mendefinisikan itu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi kita berikan pilihan mereka. Mereka inginnya belajar seperti apa? Ketika gaya belajar mereka kinestetik, apa yang harus mereka lakukan? Dan di sini strategi ini guru harus mampu berpikir, mampu mengelola untuk membuat merancang pembelajaran dengan sebaik-baiknya menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, lanjut yang ketiga yaitu langkah untuk menanyakan keyakinan. Setelah tadi anak akhir, kemudian sudah mau menceritakan
sebenarnya ada apa dalam dirimu. Akhirnya kita tanyakan kembali dari kesalahan anak tadi, kita kembalikan keyakinan apa yang sebenarnya kamu hargai dalam dirimu. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita bisa lakukan bersama dengan anak-anak, karena yang membuat keyakinan itu jika hanya guru, artinya ketika ada tata tertib sekolah nggak ada. Itu yang buat hanya pihak sekolah tanpa murid tahu atau tanpa wali murid tahu, maka akan agak berat bagi kita untuk mensukseskan tata tertib itu, karena mereka tidak tahu sebenarnya tata tertib di sekolah kita ini boleh apa, tidak boleh apa. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan saja? Kenapa jadi keyakinan? Nah, di sini Bapak Ibu itu untuk mendukung motivasi dalam diri anak, menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak. Dia kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih membedakan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dibanding keyakinan ini kan yang ingin anak tanamkan dalam diri, bukan karena diperintah gitu kan. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang teori motivasi. Dari tadi ada motivasi intrinsik. Apa itu? Nah, ini di sini. Ada teori motivasi, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Itu biasanya anak tertib gara-gara ada hukuman nantinya, jadi dia takut dengan hukuman, maka dia tertib. Kemudian untuk mendapat imbalan, kalau dia berbaik-baik kan nanti dapat bintang. Nah, kadang ada motivasi seperti itu. Kemudian untuk menghargai dirinya sendiri, jadi memang sudah dari dalam dirinya dia terbentuk sudah pribadi yang baik. Nah, lalu manakah motivasi yang seharusnya kita tumbuhkan ada di diri kita? Motivasi yang mana yang seharusnya kita bisa tumbuhkan? Baik, menghargai diri sendiri. Benar sekali. Jadi dari nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi ekstrinsik karena berasal dari dorongan orang tua. Kemudian untuk menghargai diri, nah itu tadi yang sudah terbentuk dalam dirinya, sehingga dia akan menuntut kemerdekaan. Jadi akan mereka merdeka. Merdeka itu maksud seperti apa sebenarnya? Maka bebas dan tidak ada keyakinan. Bukan. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi dia cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan merdeka. Jadi ketika kita merdeka belajar, merdeka mengajar, bukan berarti kita bebas tanpa aturan, tetapi kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kebajikan yang sebaiknya dan yang bisa kita tingkatkan di sekolah itu yaitu tentang profil belajar Pancasila, karena kita mengenal atau mengikuti kurikulum merdeka, yaitu profil belajar Pancasila menjadi proyek utama di Indonesia. Jadi ada 6 dan ini alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah menumbuhkan profil-profil ini. Ada beriman bertakwa, alhamdulillah kita insya Allah ada. Kemudian ada kebinekaan, gotong royong, kreatif, nakal, kritis, mandiri, dan di sub-sub elemennya nanti akan ada banyak sekali itu. Nanti akan bisa kita buat nilai kebajikan ini untuk menjadi sebuah acuan untuk kita di sekolah untuk menanamkan nilai ini. Tidak harus banyak. Kalau menurut saya tidak harus terlalu banyak, tetapi mengenal dan benar-benar anak itu tumbuh kemandirian. Kemudian selanjutnya, nah ini kalimat yang biasa ditata tertib itu kan ya ada peraturan. Selalu kembalikan guru ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, seperti itu dilarang. Kemudian harus begini. Nah, dari peraturan itu kita persempit atau kita masukkan kepada nilai-nilai dasar kebajikan. Misal, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti dia bertanggung jawab
jawab. Bergantian atau menunggu giliran berarti menghormati orang lain atau bersabar. Giliran seperti itu. Jadi dari keyakinan inilah yang ingin kita tingkatkan, kita kuatkan kepada diri anak. Dan ini bisa juga kita buat dengan sepanduk di sana setelah kita mengajak surah pendapat dengan murid. Mungkin di kelas sudah dilakukan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Nah di situ bisa kita masukkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya keyakinan tadi menjadi landasan bagi untuk memecahkan konflik di sekolah. Nah kemudian kita menanyakan keyakinan setelah tadi ada 2 menstabilkan, kemudian validasi kesalahan, dan kita kembalikan kepada anak ketika anak melanggar aturan. Apa yang kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki ini? Misalnya tadi si Aina tadi ngobrol tadi, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Nah, apa yang akan kamu perbaiki? Nanti dia akan menjawab, besok aku akan fokus Bu, atau mungkin aku akan siap Bu, tidak ngobrol lagi. Nah itu. Kemudian mengapa restitusi dalam menyelesaikan masalah? Kenapa bukan hukuman? Nah itu tadi. Kenapa? Karena kita mengembalikan sesuatunya kepada murid, mencoba mencari anak solusinya apa. Bagaimana kamu menyelesaikan sebuah masalah agar di masyarakat tanpa bimbingan kita anak juga bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian nah ini ada hukuman atau konsekuensi. Nah menurut Bapak Ibu, nomor 3 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Bapak Ibu itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik. Kemudian berlari keliling lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Benar. Kemudian di sini ada nomor 1. Itu murid nomor 2 berkeliling lapangan dengan karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Itu adalah sebuah konsekuensi. Sedangkan berlari keliling lapangan terlambat hadir di sekolah, menurut Bapak Ibu apa perbedaannya? Itu sama-sama mengelilingi sekolah, sama-sama hadir, tapi kok itu beda? 10 menitnya aja. Oh iya ada kurang 10 menitnya ada. Ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya. Nomor 2 dengan nomor 4. Ada. Nah jadi ketika kita memberikan konsekuensi itu berkaitan dengan pelajaran. Misal di PJOK sebelum pemanasan, sebelum olahraga dilakukan pemanasan. Nah dengan berlari keliling lapangan itu kan sebuah pemanasan karena dia sudah terlambat, dia silakan keliling lapangan. Tetapi ketika anak itu terlambat, disuruh mengitari lapangan, padahal itu hanya terlambat. Nah itu merupakan hukuman karena tidak ada sangkut pautnya dengan ibaratnya pembelajaran. Kita ibaratnya memberikan itu serta-merta kamu dihukum. Jadi tidak ada dasar apa kenapa dihukum Bu? Kan terlambat, apakah tidak ada cara lain Bu? Kenapa dihukum? Bisa seperti itu, biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya penghargaan. Nah di situ ada juga dihukum oleh penghargaan. Jadi ada punishment, ada reward, biasanya seperti itu. Nah kita dihukum karena salah, kita baik didapatkan reward. Nah reward itu akan membuat menurunkan kualitas anak, kreativitasnya juga akan mati ketika mereka sudah berhasil sesuatu,
akhirnya tidak mau mengembangkan lagi karena tidak mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan agar bukan menghukum tapi juga bukan memberi penghargaan? Kita berikan dia apresiasi. Jadi bukan fokus pada hasil, tetapi adalah proses yang kita apresiasi. Kita berikan apresiasi kepada anak ketika mereka melakukan sebuah proses. Semisal kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ada contohnya, ada murid baru kesusahan, ada ternyata anak kita angkanya besar. Itu perlu kita beri apresiasi agar tumbuh semangat lebih dari anak tersebut untuk terus melakukan sebuah kebaikan. Dan itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini ada kesepakatan kelas kemarin saya lakukan dengan kelas 2. Jadi saya mengajak mereka untuk membuat peraturan kelas atau mungkin kesepakatan kelas. Jadi mereka ternyata antusias sekali dan berebut, Bu, tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh ngobrol saat belajar, harus sholat, Bu, sholat itu wajib, ada seperti itu, tidak boleh terlambat, Bu. Jadi di sana mereka mengeluarkan peraturan-peraturan sendiri yang mereka rasakan, itu mereka keluarkan. Berbicara jika dipersilakan. Nah, kali ini dari saya, karena anak-anak tadi kan berebut, berisik sekali, akhirnya sebentar ya Ibu, boleh berikan satu gagasan Ibu, boleh Bu. Akhirnya saya berikan ini, berbicara jika sudah dipersilakan, angkat tangan dulu ya. Nah, saya menyisipkan gagasan saya di situ dan anak-anak dia Bu, dia sepakat. Dan ini disepakati walaupun ada beberapa anak yang tidak fokus juga. Jadi memang guru di sini harus ekstra dan betul-betul lebih untuk menangani anak di sekolah kita. Nah, ini hasil curah pendapat kemarin di kelas 2. Kemudian dari kesepakatan itu tadi kita rinci, kita mempersempit jadi sebuah kesepakatan kelas yang positif. Kalau yang tadi kan negatif semua, tidak kotor Bu, tidak Bu, tidak. Nah, yang kita buat kalimat yang positif agar kesannya itu juga mereka harus berbuat yang ini yang baik, bukan karena tidak boleh, tapi karena memang harus berbuat yang harus besar. Tidak bicara kotor, tidak menghina orang, kan berbicaranya yang santun. Nah, itu kita seperti kita bersempit, kita masukkan ke fokus kemana. Kemudian tidak ngobrol saat belajar, tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Itu berarti mereka butuh fokus untuk belajar. Kemudian ada tidak kelahi sama teman, tidak menyakiti. Nah, itu kita masukkan menyayangi teman, jadi saling menyayangi. Kemudian tidak boleh makan berdiri, menjaga kelas. Seperti itu berarti dia kita rubah dari yang tidak berarti makan dan duduk, menjaga kebersihan. Kemudian menghargai teman saat bicara, ya, bicara secara positif, maka kita masuk. Selanjutnya dari kesepakatan ini yang sudah kita rubah dari negatif ke positif. Nah, di sini tercipta sebuah keyakinan. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sebaiknya tidak terlalu banyak, tetapi bisa diingat dan bisa diterapkan, bisa membekas di dalam diri murid. Harapan kita seperti itu. Baik, kita kembali dan akhirnya terbentuklah 5 keyakinan. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu bertanggung jawab, perlu berbicara santun, perlu saling menghargai dan perlu komitmen ketika mereka harus melaksanakan tugas, harus ingin makan sambil duduk. Berarti ya harus ada komitmen dari anak. Bukan hanya saat ada gurunya, tetapi setiap saat aku harus komitmen. Jadi bukan karena dipantau, tetapi aku harus melakukannya, memang harus dari dalam diri. Itu harapan kita. Dan untuk
mereka menjadi berkarakter 5 ini. Ini hanya 5. Apalagi kalau mau banyak isuknya, problem pelajar Pancasila subdimensinya itu kan banyak sekali. Dan itu yang kita harapkan anak sekolah kita bisa mengikuti. Nah, itu perlu komitmen bukan hanya dari saya, karena saya guru agama di kelas 2 besar, tapi ini adalah komitmen atau gerakan program yang harus kita lakukan bersama-sama. Saya tidak akan bisa mensukseskan program itu jika saya berdiri sendiri. Ada di Pancasila itu kalau tidak salah di pelajaran PPKN di satu itu tidak akan bisa membersihkan apa-apa. Tetapi ketika lidinya disatukan semuanya, maka akan lebih mudah untuk menyapu lantai, untuk membersihkan semua itu. Jadi sama halnya dengan harapan kita ketika ini menjadi harapan saya, hanya harapan saya ya misalnya hanya mungkin satu dua anak aja. Tapi ketika kita sama-sama bareng-bareng, Bapak Ibu juga mendukung, Bapak Ibu punya ide dan mau mengungkapkan idenya, ketika ide itu timbul dari dalam diri kita sendiri, itu akan kita lebih termotivasi untuk melakukan itu. Tapi kalau kita diperintah oleh orang, itu ibaratnya setengah hati. Sama seperti itu anak-anak juga begitu. Dan kemudian setelah ada keyakinan tadi, kita kembalikan ketika anak bermasalah. Jadi contoh dari Andre yang bermasalah tadi, dia pada awalnya tidak mengakui Bapak Ibu kalau dia mau tidak mengakui. Dia mengelak, ada rasa mengelak. Jadi ini tanpa rekayasa, tanpa saya ajari dulu tidak Bapak Ibu. Jadi ini dia mengungkapkan perasaannya sendiri tanpa saya arahkan, tanpa kita kasih tahu. Karena setelah masih ragam, mungkin masih polos-polos ya. Dia bercerita tentang masa depannya dengan teman yang lain. Jadi kalau kita tidak menyerahkan anak, kita kembalikan, kita validasi usahanya apa, sebabnya apa sih nak kenapa kamu ganti mobil. Kita kembalikan, kita tanyakan keyakinan. Akhirnya dia bisa menyelesaikan itu sendiri tanpa saya nanti kamu harusnya baiki, jangan diulang. Jadi bukan saya yang menyuruh, kita hanya mengerahkan agar mereka menyadari apa yang ya. Di sini saya berlaku posisi kontrol saya agak seperti teman ya Bapak Ibu, karena merasa dekat seperti itu. Kenapa? Karena dia masih kelas 2. Kalau saya terlalu tegang, akhirnya mereka takut dan tidak akan mau mengakui. Kalau karena saya juga tidak bisa mungkin Bapak Ibu kalau disuruh marah-marah berkata, akhirnya jadi teman. Tidak apa-apa, kita menyesuaikan perkembangan psikologinya. Baik, kita lanjut. Nah di sini sebenarnya Bapak Ibu, dalam diri manusia itu
yang bisa mengontrol dirinya adalah kita sendiri. Baik ada banyak peraturan dari pemerintah, baik banyak peraturan dari sekolah atau dari gurunya, itu yang bisa mengontrol anak untuk menumbuhkan dirinya jadi baik ya dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol anak, kamu harus begini, begini, begini. Itu bisa saat itu saja. Setelah dia keluar, saya rasa dan mungkin bapak ibu juga akan merasakan besok anak itu akan pulang bersama. Nah dari situ kita tahu, kita pahami juga setiap perilaku manusia pasti punya tujuan dan kita harus mulai mencoba untuk berpandangan lebih luas terhadap pandangan orang lain atau perilaku orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia atas kesempatan yang diberikan dan kepada Bapak Ibu guru PAI di Kutai Timur. Di sini saya akan mendefinisikan dari apa yang telah kami pelajari di guru penggerak. Jadi di sini saya langsung saja Bapak Ibu tentang budaya positif, yaitu proyek kelima. Nanti akan ada gambaran seperti apa proyek kelimanya dan budaya positif itu seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke mendalami tentang budaya positif, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini boleh berpendapat menyampaikan gagasannya apa itu budaya positif. Dipersilakan. Budaya positif itu apa? Ya saya Bu. Iya. Budaya positif itu budaya yang menimbulkan kebaikan yang berguna untuk orang lain dan diri sendiri. Ada kebiasaan. Iya, ada lagi kebiasaan. Baik, benar sekali Bapak Ibu. Jawaban Bapak Ibu semuanya benar. Yaitu budaya yang positif, perilaku positif, sifat-sifat positif yang akan kita terapkan nanti di sekolah seperti apa. Nah di sini bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai budaya positif ini tadi. Nah mungkin Bapak Ibu sudah mungkin pernah program apa dari PAI itu yang bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah di sini langkah untuk menuju budaya positif, kami belajar tentang bagaimana menentukan nilai-nilai kebajikan. Kemudian peraturan kelas itu beralih ke keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sering dengar tata tertib sekolah. Nah, nanti di sini itu akan beralih menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi bukan lagi peraturan sekolah. Kemudian pentingnya memiliki keyakinan sekolah. Apa pentingnya keyakinan sekolah ini? Kemudian fondasi dalam memecahkan konflik. Nah dalam tata tertib Bapak Ibu pasti juga menemui berbagai masalah di sekolah. Nah seperti apa nantinya kita harus menyelesaikan? Kemudian apakah nanti Bapak Ibu yang sudah lakukan sebelumnya saat ini apakah sudah sesuai? Kemudian dari fondasi dalam memecahkan konflik ini kita hendaknya melihat kebutuhan dasar manusia. Nah nanti di dalamnya kita akan tahu apa itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang guru, bagaimana kita mengontrol murid. Kemudian ada namanya restitusi. Nah ini adalah saran atau yang hendaknya kita lakukan ketika menyelesaikan masalah. Nah di sini peta konsep dari budaya positif ada 6 materi yang akan kita pelajari,
keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, di sini disiplin ada yang di benak Bapak Ibu. Kalau disiplin itu tentang apa? Peraturan. Benar. Ada lagi? Waktu. Disiplin waktu. Berarti gimana Bu? Menghargai waktu. Nah, di benak kita kan seperti itu. Disiplin itu tentang waktu. Nah, dari bahasa Latin itu berasal disiplin itu berasal dari bahasa Latin discipline yang artinya itu belajar. Sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Tetapi di dalam budaya kita di Indonesia, kata disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi disiplin di sekolah, disiplin kamu harus mematuhi peraturan sekolah. Itu yang dimaksud disiplinnya yang ada di budaya kita. Benar apa tidak Bapak Ibu? Benar. Benar. Nah, kemudian cenderung ketika itu diadakan peraturan tata tertib, kemudian ada hukuman, ada konsekuensinya nanti kamu akan seperti ini. Nah, akhirnya terjadilah ketidaknyamanan pada diri siswa, dan itu bukan hanya pada diri siswa, kita guru pun pasti juga merasakan tidak nyaman. Ketika kita disuruh di sekolah harus tepat waktu, jam 7, tidak boleh lebih dari jam 7 datangnya. Rasa ketidaknyamanan pasti ada. Itu ketika kita berangkat, kita melangkah karena sebuah peraturan. Nah, jadi bagaimana ya nanti biar bukan sekedar peraturan, tetapi pada diri kita sendiri bagaimana nanti akan terwujud. Nah, kemudian nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang sudah kita ketahui sebagai profil pelajar Pancasila yang di mana-mana di Indonesia kita sedang melatih anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah pasti hafal ada 6 dimensi. Mungkin ada yang ingin menyanyikan lagunya, dipersilahkan. Ayo, Ada yang hafal atau mau bersama? sama-sama. Sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa Dan akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masya Allah, hebat sekali guru agama bisa di Kutai Timur ini hafal semua. Alhamdulillah. Baik, di sini sudah jelas nilai kebajikan. Kebajikan itu berarti sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Nah, untuk memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan ini yang bisa kita buat keyakinan nanti di sekolah kita. Nah, itu bagaimana caranya nanti supaya ketika nanti kita menyelesaikan masalah, kita bisa mengembalikan keyakinan ini pada diri siswa. Jadi keyakinan dalam dirinya siswa. Bagaimana cara mereka agar muncul kemandiriannya. Nah, cara menentukan nilai-nilai kebajikan kita lihat dulu dari teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini saling berkaitan Bapak Ibu. Nah, dari teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Kalau boleh saya tahu, Bapak Ibu ketika berangkat ke sekolah jam 7 kan aturan di tata tertib sekolah. Jam 7 kita sampai di sekolah. Kira-kira dari ketiga di sini ada menghindari hukuman, ada untuk mendapat imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira motivasi mana Bapak Ibu?
Tiga-tiganya. Jadi kalau dihukum maka berangkatlah. Karena nanti aku dapat gaji kok, jadi aku harus berangkat. Gitu ya. Kemudian menghargai diri sendiri. Karena memang kewajiban kita seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dari ketiga ini, menurut Bapak Ibu, manakah motivasi yang seharusnya kita tumbuhkan kepada diri murid? Hargai diri sendiri, Bu. Menghargai diri sendiri. Ada lagi? Ada yang nomor 1 yang harus kita tumbuhkan ke diri murid adalah menjadi hukuman. Baik. Nah, motivasi yang hendaknya kita tumbuhkan ke anak adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, karena kenapa? Ketika untuk menghindari hukuman itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi itu timbul dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Saya berangkat sekolah karena nanti kalau tidak masuk aku dihukum, Bu. Kemudian nanti kalau aku nggak bantuin bu guru, aku nggak dapat imbalan. Jadi aku bantuin bu guru seperti itu anak-anak. Nah, ketika untuk menghargai dirinya sendiri, motivasi itu timbul dari dalam dirinya, maka terbentuklah kemerdekaan pada dirinya. Nah, merdeka itu sebenarnya apa? Kalau dulu kita dijajah, sekarang kita sudah merdeka. Nah, merdeka bagi Bapak Ibu, merdeka itu seperti apa? Bebas berkreasi, aman. Ada lagi? Nah, baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Benar yang Ibu katakan tadi. Bebas berkreasi, aku bebas melakukan apa yang jadi keinginanku. Nah, akan tetapi kata merdeka ini yang terlepas dari perintah, hendaknya dia juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi bukan hanya aku mau mandi kemauan sendiri, aku mau mengerjakan kemauan sendiri. Tetapi ketika itu masih ada perintah dari gurunya, ayo nak kerjakan ini, ayo nak belajar nanti di rumah ya. Biasanya kita begitu. Anak kalau tidak diperintah tidak akan melakukan kegiatan belajar di rumah. Kalau tidak kita beri PR, mereka tidak belajar di rumah. Nah, itu berarti anak belum merdeka. Karena kenapa? Dia belum cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Kemudian ketika ada pelanggaran, nah yang tadi tata tertib yang ada di sekolah, biasanya tata tertib, kita bagaimana tindakan untuk menghadapi ketika pelanggaran. Apa perlakuan kita sebagai guru ketika ada pelanggaran? Nah, itu pada umumnya tindakan terhadap pelanggaran itu berbentuk hukuman dan konsekuensi. Anak tidak mengerjakan tugas minggu ini, biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Dihukum, pasti dihukum. Kemudian ada juga yang menerapkan konsekuensi. Bagi yang tidak mengerjakan tugas maka tidak istirahat. Silahkan kerjakan tugasnya di kelas. Teman-teman istirahat, dianya harus mengerjakan di kelas. Kemudian tindakan yang disarankan ialah restitusi. Jadi program positif yang dinamakan restitusi. Nah, restitusi itu apa? Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, kemudian di sini hukuman atau konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu dulu sebelum kita lanjut ke teori, menurut Bapak Ibu, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Itu adalah hukuman. Kemudian membaca surat An-Nas sampai Al-Kafirun karena terlambat 10 menit
Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman mengganti kertas. Konsekuensi. Yang terakhir, membaca surat Anas sampai Al-Kafirun karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Jadi apa perbedaannya menurut Bapak Ibu? Yang nomor 2 dan nomor 4 sama-sama surat Anas dan Al-Kafirun dilakukan oleh anak karena terlambat sekolah. Tetapi di situ konsekuensi yang atas dan yang bawah hukuman. Nah, jadi ketika memberikan hukuman itu tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Jadi ibaratnya itu suka-suka. Jadi guru, apa terlambat? Baca surat Anas sampai Al-Kafirun, mentang-mentang kita guru agama. Nah, padahal itu dia baru datang dari rumah ke sekolah sudah dihukum lagi. Tapi berbeda ketika kita memang dalam pelajaran agama. Kita sudah masuk 10 menit tetapi anak baru datang. Karena biasanya kalau di guru agama 10 menit sebelumnya kita membaca doa, kita membaca surat Anas. Nah, itu adalah konsekuensi bagi anak tersebut karena terlambat pada pelajaran agamanya. Nah, inilah ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi pada diri murid. Kira-kira kalau hukum Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu menyakitkan kan? Sakit di hati, sakit di fisik. Nah, tapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena dia melanggar aturan. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik hati, dalam jangka waktunya lama. Anak akan teringat, aku datang aja dihukum. Padahal baru datang sekolah dia sudah dihukum. Dia akan teringat nantinya sampai ke baru kelas 1 seandainya. Sampai ke kelas 6 akan diingat, guru itu menghukum aku setiap aku datang. Kemudian membuat untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena memang di dalam kelas mereka sadar konsekuensinya adalah ini seperti itu. Kemudian anak jadi membenci hukuman, membenci kedisiplinan itu tadi karena setiap melanggar hukuman jadi dihukum terus. Jadinya anak akan membenci kedisiplinan itu. Akhirnya mereka mengulang lagi. Nah, kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu adalah sebuah paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Jadi ada melanggar peraturan, konsekuensinya melakukan ini. Kemudian konsep diri yang buruk, dia akan merasa dirinya itu buruk karena tiap kali salah dihukum. Nah, tapi kalau konsekuensi, konsep dirinya baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dia salah seandainya mereka mencuri, tidak akan mereka mengatakan. Mungkin akan lama sekali anak ini bisa jujur karena ini tadi ada hukuman. Kemudian akan marah dan merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai karena setiap kali membuat kesalahan langsung dihukum, apalagi hukuman itu diperlihatkan ke teman yang lainnya. Baik, di sini ada penghargaan. Selain hukuman biasanya kita ada punishment dan reward. Nah, penghargaan itu ternyata berlaku sama dengan hukuman. Dia akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga bersifat menghukum. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi biasa anak dikasih penghargaan setiap mendapat nilai 100, dia akan kasih duit seandainya. Jadi dia akan mereka memang semangat, tetapi akan ada ketergantungan pada penghargaan itu. Jadi bukan murni dia ingin belajar, ingin lebih kreatif, bukan, tetapi hanya ingin
penghargaan itu tadi. Jadi penghargaan itu kurang efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Hubungan apa? Bisa hubungan antar teman. Ketika anak yang pintar selalu diberi penghargaan, sedangkan anak yang tidak bisa apa-apa, dia akan merasa itu terusnya dapat hadiah, itu terus aku nggak pernah, karena dia tidak bisa dia tidak sukses dalam pelajaran itu, seandainya seperti itu akan merusak seperti ini. Mungkin dalam benak Bapak Ibu, iya juga. Nah, contohnya kalau ada yang tidak dapat hadiah pasti ada rasa iri. Nah, penghargaan ini juga menurunkan kualitas. Jadi kalau sudah dapat penghargaan ya sudah, cukup aku di sini aja, nanti kan sudah dapat bintang seandainya di kelas rendah. Nanti aku sudah dapat bintang 5 ya sudah, aku kerjanya sampai sini aja. Jadi tidak ada motivasi untuk lebih, tidak ada motivasi untuk lebih berkembang. Kemudian penghargaan ini mematikan kreativitas. Kenapa? Karena dia setak itu tadi. Jadi tidak mau lagi menumbuhkan kreativitas yang lebih. Dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi dalam dirinya itu kurang. Selanjutnya, nah, untuk menghindari dari penghargaan atau hukuman, maka bentuk program apa kebijakan yang bisa kita lakukan, yaitu kita memberi apresiasi. Nah, apresiasi ini bisa kita lakukan secara khusus, secara pribadi terhadap anak, berikan perlakuan kepada pengakuan kepada semua murid. Jadi tidak hanya yang pintar terus, tetapi semuanya mendapatkan pengakuan secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi tidak hanya sebulan sekali selesai pelajaran ini, pelajaran berikutnya nggak ada lagi namanya apresiasi. Kemudian fokus pada proses. Jadi bukan hasil yang mendapat nilai 100 yang mendapatkan apresiasi, tetapi proses mereka belajar yang kita berikan apresiasi. Semisal, nah kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya Nak ya. Nah di situ apresiasi ketika anak menolong murid yang lain di kelas lain, kita bisa memberikan apresiasi agar menumbuhkan semangat dalam diri anak tersebut. Jadi empatinya itu tinggi, kita beri apresiasi. Jadi ketika anak melakukan kebaikan, ketika kita melihat hal itu, jangan kita masa bodoh, tapi kita berikan dia apresiasi supaya aku ternyata ada yang dianggap di sekolah ini, aku ternyata dianggap sama guru. Jadi mereka akan semangat ke sekolah, mereka akan semangat untuk belajar dan melakukan kebaikan. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, ini ketika mereka mau memungut kertas tanpa disuruh gurunya, kita melihat mereka memungut kertas, kita berikan terima kasih atas tanggung jawabmu untuk menjaga kebersihan. Mereka akan merasa, ya ternyata guruku perhatian juga sama aku, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini tadi yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Karena dihukum tidak baik, diberi konsekuensi kurang baik juga, diberi penghargaan kok ya ada ketergantungan. Kita masih bertanya-tanya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan yang namanya restitusi. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya, ciri dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak tidak mengerjakan PR, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita panggil mereka, kita kasih, kita berikan arahan, kita tuntun mereka agar lebih baik. Bagaimana nanti kalian menyelesaikan permasalahan ini tanpa kita harus menghukumnya.
Kemudian cirinya yaitu memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, itu tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan kepada anak, apa yang akan kalian lakukan nantinya ketika sudah melakukan kesalahan? Apalagi yang akan kalian lakukan? Pasti mereka akan jawabnya, saya tidak akan mengulangi kesalahan itu. Ketika hanya berbicara tidak akan melakukan kesalahan itu, tapi apa selanjutnya? Bagaimana caranya nak? Jadi kita tawarkan sebuah tawaran. Kemudian restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, juga mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan tersebut. Kemudian cara yang paling baik yaitu restitusi dirinya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya yang akan kita bentuk, bukan tindakannya. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika mereka salah, sebisa mungkin kita jangan menghakimi, tetapi bagaimana biar dia tetap percaya diri di dalam kelompoknya. Nah, baik di sini ada banyak sekali ya Bu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Nah, di sini sesuatu yang menyakitkan seperti yang di depan tadi sudah kita jelaskan. Nah, kalau restitusi itu adalah kita memberi pilihan, bukan dipaksa. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, bisa tertanam dalam diri murid. Kemudian korban pun akan mendapat ganti ketika itu permasalahan tentang mungkin kelahi seperti itu kan, ada yang merasa menjadi korban, itu akan ada gantinya. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan, jadi bukan tambah merasa bersalah. Rasa terpecahkan masalah itu dipecahkan dengan solusi pada dirinya sendiri. Kemudian murid juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi nanti dalam proses restitusi ini kita akan mengembalikan diri murid, keyakinan apa yang ada pada diri murid. Nah, di sini untuk menerapkan budaya positif, kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik ini tadi, supaya dari dalam diri murid itu benar-benar tumbuh kemandirian, bukan karena disuruh orang lain, bukan karena pengen mendapat imbalan, tetapi kita mencoba untuk anak itu merasa, oh ini adalah keyakinanku, aku ingin menjadi anak yang sopan, maka dia akan ingat-ingat itu. Ya, baik, ini untuk kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan di keyakinan kelas dari peraturan. Kalau peraturan itu kan selalu kembalikan buku di tempat, dilarang mengganggu orang, dilarang biasanya seperti itu. Kemudian untuk keyakinan kelas kita jadikan itu adalah sebuah kebajikan, nilai kebajikan apa sebenarnya yang ingin dituju sekolah. Itu sekolah ingin murid-muridnya bertanggung jawab, menghormati orang, kemudian bersabar. Maka itu nanti yang akan kita terapkan atau kita buat sebuah keyakinan di sekolah. Nah, baik, kemarin saya sudah melakukan kesepakatan kelas. Nah, di sini peraturan kelas ini bisa kita libatkan murid. Jadi bukan kita yang membuat peraturan itu, tetapi kita meminta ide atau gagasan dari muridnya. Dan ini adalah dari 19 ini anak-anak sendiri. Anak kelas 2 sudah bisa membuat membuat peraturan seperti ini. Tidak boleh bicara kotor dan sebagainya. Harus sholat, harus berbicara jika sudah dipersilakan. Jadi jangan berebut seperti itu.
Nah, dari hasil curah berdebat dengan murid, ini semua yang ingin adalah murid. Yang kepengen bukan gurunya, tapi adalah muridnya. Ketika murid sudah pengen melakukan ini, aku pengen nggak nyakitin temanku. Nah, kira-kira tentunya mereka juga akan mengingat apa yang sudah mereka inginkan. Nah, dari kata-kata yang tadi masih negatif, kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kalau tidak berbicara kotor, maka itu adalah bicara yang sopan. Kemudian saat belajar tidak ngobrol sendiri, nah itu fokus saat belajar dan sebagainya sampai selanjutnya. Kemudian dari ketika sudah kita rubah menjadi positif itu kan semakin sedikit peraturan itu. Kita jadikan keyakinan di sini. Nah, jadi kelas 2 ini setiap anggota kelas perlu apa? Kalian perlu belajar, perlu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai dan komitmen. Nah, 5 ini keyakinan kelas ini bisa kita print, kita tempelkan di dinding kelas, yang mana 5 keyakinan ini akan kita jadikan landasan ketika anak melakukan pelanggaran. Misalnya mereka tidak mengerjakan tugas tadi, masih ingat keyakinan kelas kita. Jadi mereka 5 ini insya Allah akan mudah diingat karena tidak terlalu banyak. Beda halnya ketika peraturan itu yang tadi di depan yang 19 panjang sekali, anak pasti tidak ingat. Jadi mereka tidak tertanam dalam diri, sehingga mereka bicara ya seperti itu kotor, bicara tidak sopan, karena itu terlalu banyak dan susah diingat. Kemudian keyakinan ini kita bisa terapkan di kelas. Nah, kemudian bagaimana ketika terjadi permasalahan? Nah, ini yang fokus pada guru biasanya juga sampai bingung. Anak ini lugu tidak mau mengerjakan, tidak mau mengerjakan tugas seperti itu. Baik, di sini ketika ada teman lain, ada permasalahan, kita lihat kebutuhan dasar anak-anak. Nah, di sini ada ini berbicara sendiri saat temannya mempraktekkan hafalan surat. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita lihat kebutuhan dasar. Kita dekati mereka seperti apa. Kemudian kita berusaha untuk menjadi seorang manajer, bukan menjadi penghukum. Nah, bagaimana caranya? Kita akan ke segitiga restitusi. Nah, di sini kita menstabilkan identitas anak dulu. Ketika anak merasa bersalah, jangan sampai kita membuat mereka down. Kemudian kita cari validasi tindakan yang salah tadi benar karena kamu melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan bagaimana keyakinan kelas. Kita kembalikan ke diri anak kembali. Dan solusi-solusi itu tadi bisa kita arahkan anak untuk mencari solusinya ketika mereka melakukan kesalahannya sendiri. Baik Bapak Ibu, ini ada contoh, cuma karena waktu sudah habis, saya rasa Bapak Ibu bisa melakukannya menjadi seorang manajer di kelas kita, karena kita juga guru agama, menerapkan karakter diri, kita menanamkan karakter yang baik untuk anak-anak kita. Insya Allah kita bisa. Mungkin demikian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa di WA. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mendaftar guru penggerak, bisa juga menghubungi bagaimana caranya atau tips-tipsnya apa, bisa nanti kita bantu jika memang dibutuhkan. Baik, terima kasih. Dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan applause yang meriah untuk materi
atau mungkin nanti Bapak Ibu, kemarin saya mendapat oleh-oleh dari pelatihan sekali yang saya sampaikan untuk proyek kelima itu apa saja, modulnya, jadwalnya, saja mungkin terlalu lama dan kita kasihan Bapak Ibu yang silahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini sesi diskusi, Bapak Ibu monggo jika ada yang ingin disampaikan. Saya mungkin tidak bisa menjawab maunya Bapak Ibu seperti ini. Nah, di sini kita berdiskusi bersama Bapak Ibu ya, karena saya juga merasakan ada permasalahan banyak di kelas kita di sekolah kita. Jadi biar saya juga belajar dari Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Oh, silakan tidak ada yang ingin ditanyakan. Saya izin ambil. Atau jelas atau malah bingung atau gimana, boleh disampaikan sebagai koreksi dari diri saya juga ketika saya melakukan diskriminasi seperti ini. Sebenarnya apa? Boleh Bapak Ibu berikan masukan, artinya coba begini atau begini itu bisa. Terima kasih atas waktunya, dan saya hanya ingin gimana sih triknya menumbuhkan atau menstimulasi biar anak itu bisa menghargai dirinya sendiri. Anak-anak kan biasa selalu, oh kita kasih tahu dulu, bisa dulu, atau kita kasih apa dulu, mereka baru mengerjakan ini. Gimana menumbuhkan stimulasi tanpa harus kita tetap dulu itu, nah gimana kira-kira? Baik, Ibu Lamiati, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya ini, gimana ya caranya? Tapi kita lagi berdiskusi bersama ya Bapak Ibu. Dari ini tadi adalah namanya segitiga diskusi. Ketika anak tidak mau mengerjakan misalnya, di sini kita stabilkan identitas. Kalau hanya untuk tentang pengerjaan soal itu stabilitas ini bisa kita skip karena mereka kan tidak sedang marah gitu ya. Jadi kita validasi sidangan. Kita coba ajak mereka ngobrol. Jadi memang ini tidak bisa 30 anak langsung. Saya rasa tidak bisa ya. Karena harus personal, karena diri anak itu kan lain-lain, permasalahannya lain-lain, kebutuhan mereka tadi lain-lain. Jadi di sini kita mencoba apa sebenarnya kebutuhan kamu ini apa. Jadi ketika anak kau tidak senang belajar di kelas, mungkin bisa mungkin dari gurunya, mungkin dari temannya. Kalau kemarin saya saat belajar dengan musibah, kenapa nak kamu tidur? Itu kan tidur di kelas waktu itu. Jadi dia merasa saya sudah bisa. Kemudian anak-anak itu lebih tidur daripada saya. Di situ mengapa juga. Jadi kebutuhan mereka apa? Mungkin dia perlu diberikan stimulus lain, mungkin pelajaran lain yang lebih di atas sedikit karena dia sudah bisa di pelajaran itu. Artinya seandainya dia bakat, dia sudah mahir. Jadi kita berikan pelajaran naik ke jenjang dia menulis. Kalau yang lain batas saja, mereka menulis sudah Bismillahirrahmanirrahim atau bahkan Al-Fatihah. Jadi dia satu tingkat di atas teman lainnya, misalnya seperti itu. Jadi di sini adalah kalau tentang pelajaran mungkin lebih kepada kita sebagai guru lebih untuk mencari strategi pembelajaran. Jadi kita mencari strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian setelah tahu sebabnya apa, baru kita tanyakan keyakinan. Di sini kita sudah tahu seandainya guru memang seandainya saya sendiri mengakui kurang untuk membuat media seperti itu, kita coba untuk buat media. Tetapi kita juga beri tekanan kepada anak terhadap keyakinan mereka. Kamu ingin menjadi seperti apa?
menjadi anak yang seperti apa adanya. Kemudian kalau kita sudah tadi kita punya keyakinan kelas yang mulia, tadi kan ada di nomor 4 di kelas 2 tadi, kita bisa kembalikan ke sana. Nah, kalau seandainya kamu tidak mengajarkan, menurut kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Kalau 5 keyakinan itu tadi dihafal, sudah dihafal anak, maksudnya sudah setidaknya hafal dulu, mereka akan bisa menjawab. Tidak, Bu. Keyakinan mana yang belum, yang tidak sesuai, tidak bertanggung jawab, Bu? Saya tadi tidak mengerjakan tugas, Bu. Nah, berarti kalau tidak bertanggung jawab, kamu ingin jadi anak yang bertanggung jawab atau tidak? Pengen, Bu. Bisa mereka jawabnya yang positif. Pengen, Bu. Jadi gimana caranya nanti kita ajak mereka untuk mereka cari solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang mengarahkan, maksudnya bukan kita yang mendikte. Kamu besok harus kerja di rumah, kerjakan PA dan tugas PR. Dan orang tuamu sama orang tuamu biasanya. Kalau itu sebisa mungkin tidak usah. Tapi kita arahkan mereka. Nanti setelah itu gimana biar caranya bisa mengerjakan tugas lagi. Gimana ya Bu ya? Nanti saya di rumah tak belajar lah sama orang tua saya. Mungkin akan tumbuh ide-ide seperti itu, yang ide itu mungkin di luar dugaan kita ya. Ternyata anak ini punya ide seperti itu, pemikirannya lebih jauh daripada yang kita harapkan. Padahal kita hanya ingin kerjakan aja di sekolah sudah cepat kan seperti itu. Tapi anak itu punya eksplorasi, punya pemikiran, ide yang lebih cemerlang dari sebelum. Mungkin seperti itu gambarannya. Dan mungkin bapak ibu yang lain ada masukan ide yang sudah pernah ibaratnya sukses, anak ini menjadi sudah mandiri, Bu. Alhamdulillah, mungkin bisa disampaikan. Macam ada masukan dia, saya juga ini belajar Pak. Karena ibaratnya kalau bapak itu kan 30 kelas di satu kelas. Dan saya kalau mau menghadapi semua kan jadi 160 murid mau saya hadapi satu-satu, jadi ya perlu waktu lama, perlu kesabaran, perlu komitmen, perlu konsisten. Itu yang berat juga. Tapi insya Allah sedikit demi sedikit saya akan berusaha dan tentunya dengan dukungan Bapak Ibu juga insya silakan nanti yang ingin menambahkan dari pertanyaan Ibu Kamiati, barangkali ada ide Bapak Ibu, saya juga sangat mengharapkan jadi masukan dari Bapak Ibu. Berkono biasanya monggo barangkali atau mau ada yang ditanyakan, jadi kita kurang berjalan saja. Ya itu memang Pak. Jadi untuk tindak lanjutnya Bapak Ibu yang menjadi sekolah, kita kan banyak pengalaman di sekolah tidak lanjut. Jadi saya sih harapan dari kementerian itu dari adanya diskriminasi ini ada tidak lanjut nanti di sekolah. Jadi seperti di kemarin kita sudah buat, ya kita coba terapkan. Kemudian ini ada namanya disiplin positif, budaya positif. Tidak lanjutnya nanti menurut Ibu kepala sekolah bagaimana? Apakah mungkin kita bakal bisa membentuk komunitas kecil di sekolah tentang pelanggaran sekolah atau seperti apa? Mungkin monggo memberi masukan itu. Baik, mungkin masukan kita ambil ya panitia di sini buat ini apa sisi positifnya ya, kita ambil hukuman itu bagusnya tuh seperti apa, nanti kita musyawarahkan di sini, betul ya kan? Terus kira-kira efek jerahnya dia ya, bukan apa, karena anak-anak itu dihukum nggak ada efek jerahnya, seperti yang aja dia. Jadi kalau bisa itu memberikan pelajaran buat dia juga, apalagi untuk
baik di rumah baik di sekolahan macam-macam karena kalau bisa itu ya sama-sama lah kita bentuk misalnya dalam bentuk kalau pengumuman seperti ini seperti apa imbauannya mungkin menurut saya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas tindak lanjutnya. Jadi intinya akan dibuat sebuah tim untuk itu gitu ya Bu? Ya, Sudah, silakan ada lagi atau cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya, atas kesediaan waktunya mengikuti diseminasi budaya positif ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.